Bagaimana menyikapi kenaikan upah minimum provinsi di tahun politik, khususnya agar kalangan pengusaha, pekerja, dan pemerintah bisa memaksimalkan dampak positif atas kenaikan UMP? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timbul Siregar, dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat pagi Pak Sarman, Pak Timbul, dan Pak Agus. Pagi. Selamat pagi Mbak Eva. Baik, saya akan ke Pak Sarman terlebih dahulu. Pak Sarman, bagaimana penilaian Kadin terkait dengan proses penetapan upah minimum DKI Jakarta? Sudah adil dan realistis belum Pak Sarman? Ya, kami dari kalangan dunia usaha itu tetap akan mengacu kepada regulasi dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, di mana untuk menetapkan UMP tahun 2024 itu mengacu kepada PP 51 tahun 2023. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa PP 51 ini merupakan penyempurnaan daripada PP 36 tahun 2021, dan PP 36 ini juga merupakan penyempurnaan daripada PP 78 tahun 2015. Artinya memang bahwa kita selalu komit, ya, pemerintah, serikat pekerja, bagaimana kita menemukan suatu formula yang lebih baik lagi ke depan. Nah, sehingga itu bisa memuaskan semua pihak. Memang kita menyadari bahwa sampai dengan keluarnya PP 51 ini belum bisa memuaskan semua pihak dalam hal ini. Tapi mungkin ke depan mudah-mudahan kita bisa mendapat formula yang bisa diterima pihak dalam hal ini. Nah, kita bicara masalah UMP tahun 2024. Tentu kami sangat apresiasi bahwasanya penetapan UMP tahun 2024 ini sudah lebih baik daripada PP 36. Artinya ini sudah mengukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dalam hal ini. Nah, indeks tertentu ini kan mungkin orang-orang bertanya, indeks tertentu ini apa? Nah, indeks tertentu ini diambil dari kontribusi faktor tenaga kerja terhadap terciptanya pertumbuhan ekonomi dalam hal ini. Nah, itu sudah dilakukan survei, ya, karena ada juga faktor modal, investasi, ada faktor teknologi, faktor manajemen, faktor infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Nah, setelah dilakukan survei oleh badan terkait, maka ditentukanlah bahwa kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi itu di antara 10 sampai dengan 30% atau 0,10 sampai 0,30%. Nah, itulah dasar daripada Dewan Pengupahan Provinsi untuk melakukan hitung-hitungan. Jadi saya tadi melihat bahwa ada 3 angka yang diajukan ke Gubernur DKI Jakarta. Nah, tentu memang kami melihat bahwa angka yang diajukan oleh pengusaha itu basisnya di antara 0,10 sampai 0,30. Kemudian juga pemerintah juga seperti itu. Sedangkan serikat pekerja kita melihat mereka masih memakai aturan-aturan lama, yaitu masih melihat survei KHL, ya, kebutuhan hidup layak, kemudian dikalikan dengan inflasi pertumbuhan ekonomi. Jadi angkanya memang cukup tinggi dalam hal ini. Tapi bagi kami Mbak Eva bahwa pengusaha sangat taat kepada aturan, bahwa ini juga sudah sangat-sangat sesuai dengan kondisi dunia usaha saat ini. Iya, yang diminta buruh kenaikannya adalah 15%. Secara umum tanggapan Anda bagaimana, Pak Sarman? Ya, menurut hemat kami, kalau meminta kenaikan 15%, kita bertanya dari mana formulanya, dari mana rumusnya. Karena kan dalam PP itu sudah jelas-jelas sudah diatur bahwa untuk menghitung kenaikan UMP itu adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga indeks tertentu dalam hal ini. Nah, sehingga kalau ditanya 15%, ya kami melihat bahwa mereka memakai pola-pola yang dulu, yaitu melakukan survei KHL, kemudian dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi DKI Jakarta, maka ditemukanlah angka lebih kurang 15%. Dan bagi dunia usaha ini tentu sangat-sangat tidak mungkin dengan kondisi ekonomi saat ini. Karena kita tahu bahwa ekonomi kita saat ini juga kan masih dalam proses pemulihan. Kemudian kita lihat juga industri padat karya kita juga saat ini juga sangat tertekan akibat menurunnya permintaan dari luar. Industri-industri yang berbasis ekspor juga saat ini juga sangat-sangat terpukul karena permintaan ekspor juga sudah berkurang. Artinya bahwa memang kita lihat kemampuan dunia usaha itu harus diukur daripada pertumbuhan ekonomi dan inflasi dan juga kondisi ekonomi nasional dan global dalam hal ini. Nah, sehingga kami juga melihat bahwa
permintaan kenaikan UMP 15% ini, kami juga melihat ini sangat-sangat tidak sesuai dengan ekspektasi dunia usaha dengan kondisi ekonomi saat ini. Pak Timbul, tadi sampaikan oleh Pak Sarman, pengusaha keberatan dengan angka 15%. Dan juga ada potensi bahwa kenaikan UMP ini jauh dari harapan. Permintaannya 15%, tapi kemungkinannya UMP DKI Jakarta hanya naik Rp100.000. Tanggapannya Pak Timbul? Ya, terima kasih. Jadi memang konstruksi hukum yang dibangun pemerintah itu kan hanya mengacu pada upah nominal. Jadi kalau ditanya, naik gak? Ya naik. Naik kok. Tapi upah nominal. Nah, yang menjadi ukuran kesejahteraan buruh dan keluarganya itu upah real. Jadi kalau kita baca PP 36 pasal 26 yang mengatur tentang formula kenaikan upah minimum yang sekarang sudah diubah menjadi pasal 26 PP 51, itu kan konstruksinya hanya konstruksi upah nominal naiknya. Yang bagaimana upah realnya? Nah, jadi kalau kita baca sejarah bahwa sebelumnya di Undang-Undang 13 itu kan ada survei. Kalau survei itu memang mengacu pada kondisi real di lapangan. Berapa sih harga beras, kenaikannya berapa harga gula, berapa harga minyak goreng. Ada 64 item KHL. Nah sekarang kalau misalnya kenaikannya hanya 100.000, padahal saat ini sudah kita tahu sendiri harga pangan, harga beras, berapa inflasinya, lebih dari 3%, lebih dari 5%. Berapa harga minyak goreng, berapa harga gula, sekarang harga gula naik. Nah ini kan persoalan kita bicara upah real harusnya. Karena konstruksi pertumbuhan ekonomi kita kan disumbang 52% oleh konsumsi agregat. Konsumsi agregat itu ya salah satunya yang memberikan kontribusi sangat signifikan yaitu buruh. Jadi kenaikan upah real yang disampaikan oleh para pekerja itu kan kaitannya juga dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Tidak melihat satu sektor di pengusaha. Pengusaha sudah dapat ada insentif, sudah dapat kredit yang lebih lunak, sudah dapat kompensasi yang lain-lain. Nah, cuma sekarang persoalannya adalah kita bicara upah realnya naik atau tidak. Misalnya di Jakarta, naik 100.000. Iya, nominalnya naik. Saya setuju itu. Tetapi ketika diperhadapkan pada 2024 dengan kondisi harga beras naik yang lebih dari 5%, gula, dan sebagainya. Apakah itu bisa menjamin kenaikan upah real? Nah, itu yang menjadi keberatan para pekerja seperti itu. Baik, upah real dan juga kondisi perusahaan. Nah, seperti tidak ketemu ya, Pak Agus, bagaimana supaya win-win solution? Nanti kita akan bahas. Saya akan tanyakan ke Pak Agus usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan masih bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timbul Siregar, dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Tadi pertanyaan saya sebelum jeda untuk Pak Agus sepertinya tidak ketemu nih antara pengusaha dan juga antara buruh terkait dengan kondisi ekonomi, kondisi perusahaan dengan upah real. Nah ini kan seperti isu tahunan yang tidak selesai-selesai, tidak pernah ketemu Pak Agus. Supaya win-win solution bagaimana nih? Pak Agus mohon tolong di-unmute. Mohon maaf. Memang tidak akan pernah ketemu kepentingan buruh dengan pengusaha. Tidak akan, penengahnya kan tripartit pemerintah. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Timbul kan rumusnya. Saya sebagai kebijakan ya patut bahwa taat pada peraturan yang ada. Persoalannya bagaimana saat membuat peraturan itu. Gitu. Kalau sekarang tidak bisa keluar dari aturannya sudah ditetapkan. Karena itu artinya pelanggaran. Kalau tidak ya namanya reverse policy disesuaikan. Nah, tapi sekali lagi kalau dari sisi kebijakan itu mengikuti peraturan yang ada. Nah kalau kenapa kita selalu ribet? Ya begini, karena untuk jadi pengusaha itu kosnya besar sekali. Coba tanya Pak Sarman itu. Untuk izin berapa? Untuk itu berapa? Semua kan dikapitalisasi menjadi tadi kosnya, kemudian Pak buruh berapa. Dan juga bunga bank. Kalau pinjam bank pun kan ada fee-nya. Dan itu semua yang tidak bisa dihilangkan sejak zaman kuda gigit besi di Indonesia. Jadi sampai hari ini pun selalu tidak akan pernah ketemu. Mau kapan pun itu pasti. Nah makanya kalau dari sisi saya awalnya adalah pada waktu pembahasan peraturan itu. Mau patokannya yang mana? Upah real kah? Upah apa tadi yang segala macamnya dengan teori dan perhitungannya itu harus jelas. Karena kalau tidak sampai kapanpun tidak akan pernah ada kata sepakat.
Ya pemerintah paling mencari jalan keluar atau memberikan subsidi, bentuknya tadi bansos-bansos itu. Kalau yang lain ngukurnya agak susah juga, bansos juga susah karena data miskin kan juga berbeda-beda. Jadi kayak lagi formulasinya seperti itu, tapi niatnya seperti apa? Itu kan kita tidak bisa menekan industri juga karena ketika ditekan dia tutup kan buruh juga. Kalau ketinggian, kalau kerendahan buruh yang kena. Jadi dicari Ya. formula yang baik itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah di tripartit. Soal formula ini, Pak Agus, kan dalam penentuan kenaikan UMP ada setidaknya 3 variabel ya, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan Ya. juga indeks tertentu. Nah, menurut Anda cukup tidak variabel itu untuk memenuhi keadilan, unsur keadilan untuk semua pihak? Ya masalahnya tiga tadi itu kan juga tidak jelas ya kan inflasi seperti apa. Karena sekali lagi seperti sekarang nih ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Saya tinggal menunggu nanti tanggal berapa 28 November ya mulai kampanye ya. Itu kita lihat seperti apa itu harga-harga. Ya kan kemudian juga kan sekarang barang-barang yang kita butuhkan seperti gini nih contoh saya sedang bahas sebelum bahasan ini yaitu import kemudian barang utama untuk pembuatan makanan pangan itu namanya garam dan gula itu sudah masuk neraca komoditas itu juga tidak sehingga industri bayar lebih mahal. Nah hal semacam ini kan mempengaruhi perhitungan juga. Jadi menurut saya tidak bisa hanya kita bicara di PP 51 tadi, tetapi juga semua unsur yang terkait dengan ekonomi itu harus dihitung. Lagi kita masih biaya tingginya masih bukan main. Kalau kita industri mau bikin cost itu tinggi sekali. Jadi semua itu harus dicakup, dirangkum berapa keluarnya. Meskipun sekali lagi tidak akan pernah ada kata sepakat antara buruh dengan pengusaha. Baik, iya Pak Sarman disampaikan Pak Agus 3 variabel ini tidak cukup, apalagi indeks tertentu, ini indikatornya kan seperti tidak jelas begitu ya, bahkan rawan kepentingan. Sebetulnya seperti apa penentuan indeks tertentu ini Pak Sarman? Ya, jadi begini, indeks tertentu ini kan diambil dari kontribusi faktor tenaga kerja terhadap terciptanya pertumbuhan ekonomi dalam hal ini. Nah itu sudah lembaga. Halo. Iya, silakan Pak Sarman. Lanjut Pak. Ya, Silakan itu sudah diramu oleh lembaga statistik bahwa kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi ini adalah sekitar antara 10 sampai dengan 30%. Ya, sisanya adalah faktor modal, investasi, faktor teknologi, faktor manajemen dan faktor infrastruktur. Jadi memang begini ya. Memang dari dulu memang kami dari kalangan pengusaha juga memang selalu ingin bagaimana supaya masalah isu UMP ini bukan menjadi isu yang setiap ramai terus. Sampai kapan kita akan berakhir seperti ini gitu kan ya. Dan di negara-negara luar kalau kita lihat di negara-negara luar hanya di Indonesia yang setiap tahun kalau kita sudah memasuki bulan Oktober, November itu masalah UMP ini muncul-muncul kembali. Jadi memang saya setuju dengan Pak Agus tadi memang kita harus duduk ya bersama bagaimana merumuskan suatu kebijakan yang betul-betul minimal dominan bisa diterima oleh semua pihak. Saya tidak yakin juga sekalipun kita nanti menemukan formula yang tepat, apalagi dengan banyaknya serikat pekerja, belum tentu juga ini kompak gitu kan ya. Tapi minimal kita menemukan suatu formula yang betul-betul moderat yang bisa mendekati diterima oleh semua pihak. Kami juga dari pengusaha Mbak Eva, terus terang saja kami gue capek kalau setiap tahun selalu muncul masalah UMP ini terus sampai kapan gitu kan. Di satu sisi kita lupa misalnya bagaimana supaya SDM tenaga kerja kita ini semakin baik, semakin produktif, memiliki skill, memiliki keahlian gitu kan. Baik. Karena kita tahu hampir 90% tenaga kerja kita saat ini juga berpendidikan sekolah menengah ke bawah dalam hal ini. Jadi kami memang untuk sementara ini Mbak Eva memang ini adalah merupakan formula yang terbaik bagi kami, yaitu adalah melihat pertumbuhan ekonomi, inflasi dan juga indeks tertentu. Baik, ini isu yang terus ramai, apalagi di tahun politik ini ya, Pak Timbul, bagaimana kalangan pekerja dan buruh yang rawan sekali untuk jadikan komoditas politik, dan memang biasanya sudah terjadi ya. Bagaimana memastikan keinginan buruh tidak tercederai muatan politik yang hanya menguntungkan segelintir elit organisasi buruh saja? Ya, sebentar, saya mau katakan begini. Pertama, memang pembuatan PP 51 ini terlalu terburu-buru. Ya,
21 November harus ditetapkan gubernur, baru disahkan 10 November oleh Presiden. Ya, ini kan persoalan meaningful participation yang disampaikan oleh MK itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Sehingga penentuan 0,1 sampai 0,3 itu menurut saya tidak objektif. Apakah buruh hanya berkontribusi 10 sampai 30% terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara pertumbuhan ekonomi kan adalah konsumsi agregat. Di situ buruh sangat signifikan memberikan sumbangannya. Investasi digerakkan oleh buruh. Government expenditure itu didukung oleh pajak buruh. Kemudian ekspor impor itu digerakkan oleh buruh. Jadi kalau 10% sampai 30% berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, itu yang ditandatanyain oleh buruh. Berapa yang harus diberikan, itu kan harus didiskusikan, harus berdasarkan objektivitas pada fakta di lapangan. Itu yang pertama terkait dengan formilnya. Yang kedua terkait dengan tadi PP 51 itu tidak hanya indeks pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kita harus baca juga pasal 26A. Konsumsi rata-rata masyarakat dan jumlah anggota rumah tangga yang bekerja itu pun mempengaruhi kenaikan upah. Kalau kita baca pasal 26A, kalau tadi formula di pasal 26. Pasal 26A itu bila konsumsi rata-rata di masyarakat dibagi jumlah anggota masyarakat keluarga yang bekerja lebih besar daripada upah minimum existing, lebih kecil daripada upah minimum existing, maka kenaikannya hanya pertumbuhan ekonomi kali indeks, tidak menyertakan inflasi. Nah, ini yang 26A ini terjadi di daerah Bekasi, Kabupaten Kerawang. Ya, ini kan menjadi kenaikan formula upah minimum tanpa inflasi. Inflasinya tidak diikutkan, artinya daya belinya menurun. Itu yang namanya upah real tadi. Jadi, ini yang menurut saya bahwa PP 51 itu tidak fair ya. Karena dalam pasal 26 dan 26A itu konstruksinya bagaimana upahnya hanya upah nominal, upah real tidak diperhitungkan. Nah, jadi pertanyaannya tadi bagaimana? Nah, tentunya kan memang penarik keputusan itu gubernur. Menurut saya ya, sekarang ini kan gubernur itu kan banyak yang di-PJ-kan. Ya, artinya kalau bicara PJ gubernur, dia pasti bicara bagaimana mau dilanjutkan. Artinya banyak gubernur yang akan sangat patuh pada PP 51. Karena apa? Kalau dia nyeleneh dari 51, mungkin dia tidak dilanjutkan PJ-nya. Beda dengan gubernur ketika dipilih oleh rakyat, kan seperti itu ya. Nah, ini persoalan di tahun politik menurut saya harus naik karena berkaitan dengan inflasi ya dan sebagainya. Baik. Terakhir singkat saja Pak Agus, lagi-lagi soal formula ya yang ideal untuk seluruh pihak agar semuanya bisa memenuhi rasa keadilan, tetapi formula yang tidak politis, yang tidak dipolitisasi. Saran Anda singkat saja. Ya, saran saya tadi bahwa memang kebijakan itu harus dibahas dengan betul gitu kan. Ada hal-hal yang tidak dibahas, tapi tadi Timbul katakan cuma beda 10 hari, 20 hari, itu nggak bisa. Sekali lagi, kalau siapapun dia yang menjalankan pemerintahan ini, daerah, itu harus taat pada aturan yang ada. Kalau dia tidak taat, ya nggak bisa. Saya dari sisi kebijakan, itu kebijakan dibuat sudah, jadi semuanya harus mentaati itu. Persoalan tadi angkanya itu yang saya tanyakan, kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah pada saat pembahasan buruh tidak ikut atau pengusaha ikut yang tidak ikut? Itu semuanya berawal dari, kalau dari sisi saya kebijakan, berawal dari peraturan yang dibuat. Itu saja. Baik, berawal dari peraturan, kemudian formulasinya juga harus memberikan keadilan untuk semuanya ya. Terima kasih Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timbul Siregar, dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.